Indonesia. Perspektif Indonesia, perbincangan khusus seputar ekonomi, politik, budaya yang setiap saat mewarnai kehidupan. Perspektif Indonesia, inspirasi bagi kemajuan Indonesia. Perspektif Indonesia didukung gado-gado kopi, ahli makanan tradisional, makan bersama gado-gado kopi. Di dalam ruangan pendapat suara dari siang ini, saya Richard Muhammad. Kita untuk panggilan Perspektif Indonesia dan khususnya beberapa kami di radio-radio yang ada di kota Anda. Dan jika tidak ada radio di sana atau pemancar stasiun radio yang berada di grup ini, Anda tentu mendengarkan kami di seluruh dunia lewat radio smart.fm.com. Pada hari ini kita akan membahas topik yang penting sekali terkait dengan Gavata. Gavata adalah sebuah organisasi yang pada gerakan Fajar Nusantara, dan gerakan Fajar Nusantara Gavata ini muncul ke publik secara begitu cepat dan langsung merebut perhatian kita setelah dikabarkan hilangnya Dr. Rika, seorang dokter muda yang berasal dari Yogyakarta, yang dicari oleh suaminya dan akhirnya ditemukan kalau tidak salah di daerah Mempawah atau salah satu kabupaten di Tapanuli, Kalimantan. Nah, apakah Gavata itu? Karena secara umum tentu saya tidak paham sekali. Secara umum adalah sebuah organisasi yang didirikan tahun 2012 dan pendiriannya itu diresmikan dalam sebuah acara yang megah karena tempatnya di Jakarta International Expo, JI Expo di Kemayoran, tempat di mana partai-partai dan perusahaan dan organisasi besar menyelenggarakan kegiatannya. Pada 2015 ini sekedar untuk membangun imajinasi kita bahwa organisasi ini tidak bisa dianggap kecil. Pada tahun 2015 Gavata membuat rapimnas rapat pimpinan nasional di sebuah tempat yang juga penting. Tempat itu bernama Balai Sudirman. Balai Sudirman itu di Jalan Supomo Saharajo, tempat di mana terjadi kegiatan penting, atau kalau Pak Ami sudah jadi pejabat biasanya dinikahkan di Balai Sudirman, tempat yang sangat prestisius dan kalau tidak salah di bawah yayasan yang ada hubungannya dengan TNI. Nah, yang saya mau katakan dengan dua fakta sederhana ini bahwa ini bukan organisasi yang kecil atau organisasi yang tidak organized. Ini organisasi yang relatively well organized. Nah, tapi sekali lagi kemunculan yang tiba-tiba dan menjadi berita setelah hilangnya Merdeka ini seperti membuka sumbatan di mana akhirnya media memperlihatkan betapa Gavata ada di dalam. Dan yang paling hangat yaitu dalam beberapa hari dan satu pekan terakhir adalah berita mereka semacam dipersekusi atau diusir dari kantong-kantong yang sekarang ada di Kalimantan, di banyak Kalimantan. Nah, seperti apa Gavata ini dan apa sih yang mereka mau lakukan? Kita akan berbicara dengan 5 narasumber, tapi yang sudah datang dua, yang rajin 2 orang. Karena cuacanya terlalu mendukung untuk kita tidak terlalu rajin. Yang sudah hadir yaitu Wakil Ketua Kontras Uli Kencana Putri. Selamat pagi. Namanya kalau tapi masih gak karena tadi kontras. Yang kedua Dr. Ami Al-Kumari, seorang ahli antropologi politik. Selamat pagi. Nah, 3 orang yang datang adalah Ketua Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Polis, anggota DPR dari Komisi 3 Teguh Taufikul Hadi, dan juga partner saya Sepokan Dr. Diko Haryatu dari Komisi Tadi. Tapi saya kira kita sebaiknya mendengarkan apa yang bisa kita dapat dari Mbak Puri, karena Kontras menjadi tempat pengaduan dari mereka yang dianggap sebagai korban dalam
Mungkin Puri bisa mulai dari sudut pandang Anda. Ya, terima kasih. Kurang lebih selama sepekan ini kami menerima pengaduan yang cukup intensif dari mantan anggota Jakarta yang sebenarnya tidak berada di Pulau Kalimantan, tapi kemudian mereka kemudian ingin membantu teman-teman kurang lebih ribuan, ada 2.300 produksi yang sekarang yang ditangkap dalam beberapa camp, kemudian dikelola oleh Tentara Nasional Indonesia. Pertama mereka ditampung di camp di bawah Kodam Tanjung Pura 12 di Pontianak, Kalimantan Barat. Kemudian mereka ditampung juga di Brigif Singkawang. Nah, dari sekitar ribuan angka ini kemudian kami coba untuk mengidentifikasi ada berapa jumlah perempuan, anak-anak dan lansia. Kurang lebih ada sekitar 300 anak-anak dan ada sekitar ratusan perempuan dan lansia. Kondisi mereka memang dalam kondisi baik, stabil, kemudian memang ada akses dari pemerintah untuk mendapatkan bantuan makanan, bantuan pakaian, bantuan trauma healing untuk anak-anak. Tapi kemudian kami menemukan sejumlah kejanggalan-kejanggalan. Pertama, sebagai sebuah organisasi masyarakatan, Gerakan Fajar Nusantara ini kemudian banyak sekali berhadapan face to face dengan organisasi kemasyarakatan berafiliasi keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia atau kelompok-kelompok yang kemudian melakukan advokasi keagamaan sendiri. Nah, tuduhan sesat menyesatkan kemudian itu disambut positif ternyata oleh pemerintah. Kalau kemudian tadi Bapak Moderator sudah mengatakan bahwa organisasi ini sudah eksis sekitar tahun 2012. Tapi kemudian di tahun yang sama pemerintah Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri memberikan semacam status ilegal terhadap organisasi ini tanpa kemudian ada dasar atau 2012 oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan. Tapi mereka bikin rapimnas 2012. Kenapa? Mereka bikin rapimnas besar. Betul, bikin. Tapi kemudian dan boleh diizinkan. Nah, dan sepanjang tahun-tahun itu mereka telah berkembang sangat luas. Ada sekitar 34 dewan perwakilan daerah yang kemudian seluruh provinsi, dan itu sangat menarik karena mereka memang sama sekali tidak memiliki afiliasi keagamaan. Mereka hanya bergerak pada isu bakti sosial. Afiliasi politik belum terpantau, tapi kemudian mereka lebih bergerak pada isu-isu sosial. Nah, menarik kalau kita melihat sebenarnya kenapa sih mereka pergi memilih menetap berdomisili di Kalimantan Barat khususnya. Karena mereka sekitar tahun 2015 mereka percaya bahwa situasi yang mereka hadapi, situasi yang dihadapi oleh warga Indonesia adalah bagaimana kita bisa bertahan hidup, bagaimana kita bisa mendorong kemandirian dalam bentuk apa? Kemandirian dalam bentuk ekonomi, pangan. Itu tentu sangat realistis. Yang kemudian pemerintah sampai hari ini masih sangat jauh sekali untuk menyediakan akses kemandirian pangan, kemandirian ekonomi dan lain sebagainya. Warga harus bertahan. Bagaimana cara mereka bertahan hidup? Mereka kemudian memutuskan untuk pindah ke Kalimantan Barat. Nah, tapi kemudian saya ingin menjawab Mas. Kenapa ke Kalimantan? Atau apakah dari 34 DPD tadi, Dewan Pimpinan Daerah tadi, itu memang semuanya akhirnya bermuara untuk semacam migrasi ke Kalimantan? Ini saya mau bilang ini adalah bentuk transmigrasi mandiri, gitu ya? Swakasa mandiri. Nah, tidak ada yang salah kan? Orang untuk berpindah tempat, orang untuk memutuskan berpindah domisili, orang kemudian memindahkan asetnya dari satu pulau ke pulau yang lain, tidak ada yang salah. Dan Amerika serta Australia terbentuk karena ada migrasi. Betul. Afrika, Eropa, Asia pun ada migrasi. Agama Islam juga intinya adalah migrasi dari Mekah ke Madinah. Kurang lebih begitu. Nah, tapi kemudian yang kontras temukan kurang lebih selama sepekan ini ada temuan-temuan menarik ternyata yang kemudian harus diketahui oleh publik. Pertama, tidak ada ruang pencegahan terhadap aksi pembakaran di Kampung Mempawah ini. Kapolda Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Barat bahkan kemudian membuat pernyataan
pernyataan yang bersentimen negatif. Bahkan Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Pur Cornelis mengatakan bahwa saya gubernur, saya tidak mengundang Anda semua masuk ke dalam wilayah Kalimantan Barat. Ini tentu amat meresahkan. Bagaimana kemudian pejabat politik bisa membuat semacam katalog. Properti itu mereka beli. Properti itu mereka beli. Ada kurang lebih 500 hektar. Setelah mereka menjual properti mereka di tempat asal. Betul. Ada yang modelnya mereka membeli, ada yang kemudian mereka menyewa, membangun MOU dengan keluarga. Jadi tidak ada yang masalah. Oke, kita jeda dulu. Tadi pengantar dari Mbak Puli Bicara Putri, Wakil Koordinator Kontras. Tadi dari kita lanjutkan diskusi kita. Judul topik kita adalah Astaga Jakarta. Tetaplah bersama Perspektif Indonesia, kerjasama Smart FM dan Gak mungkin itu tanpa ikatan. Karena ikatan dalam organisasi kan macam-macam. Prosesnya bisa hobi, bisa etnisitas, bisa jenis kelamin, bisa ideologi politik, ada juga keyakinan. Nah, ada tudingan bahwa kelompok ini metamorfosis dari Al-Qiyadah Al-Islamiyah, komunitas Mila Abraham, yang dipimpin oleh orang yang mengaku Nabi Musa. Nah, kalau tidak salah. Nah, aneh nggak hal seperti ini? Ya, beda modern. Enggak, ini apa namanya? Tadi di awal tadi sudah diantar oleh Pak Ivan tadi bahwa kelompok ini kan ketika deklarasi di Expo tapi di Paris itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya ini kelompok elit. Dan kalau kita melihat Gavatar ini jangan di tahun 2012 karena dia ini betul bahwa ini merupakan metamorfosis dan sebenarnya sesungguhnya harus kita lacak pada tahun-tahun jauh sebelumnya. Bahkan ini kan kalau kita runut itu akarnya itu ada di gerakan yang dulu kita sebut sebagai NII. Jadi kalau kita sebut tadi Ahmad Musadir itu adalah salah satu tokoh dari NII. Dan kalau hemat saya dan standar yang saya bisa baca dan ikuti sejarah gerakan religi politik itu ini ini ada pertarungan internal di antara kelompok gerakan religi politik ini dan itu kan mengalami proses proliferasi yang sebenarnya itu lebih cenderung ke fragmentasi dari tokoh-tokoh utama yang menggerak ini. Makanya tidak heran kalau misalnya ketika deklarasi tahun 2020 semacam persaingan antar elit, terus ada yang Faraka yang berpindah gitu ya. Jadi ini ada perebutan karisma, perebutan otoritas di kelompok mereka. Jadi kita bisa ikuti misalnya kalau dibilang di awal gerakannya itu oleh Kak Surya dan kemudian kita tahu tahun 60-an itu 70-an kita ada Jailani. Dan di bawah ada Jailani itu kan banyak tokoh yang ini ada juga yang di pesantren itu kan betul. Nah ini pertanyaannya kenapa ini jadi masalah di itu di aku ini ini soal cara mengekspresikan gerakan. Jadi kalau di Al-Zaitun itu bagus karena mereka membangun lembaga pendidikan dan memberikan layanan. Jakarta ini bertani. Betul, makanya. Tapi kan ada ada paham keagamaan yang berbeda itu yang itu diekspresikan dan ditafsirkan kemudian menimbulkan reaksi yang tidak baik dari para penyelenggara negara pemerintahan ataupun juga di kalangan para umat Islam secara keseluruhan yang memiliki arus pemahaman yang dominan. Nah itu yang kemudian menyebabkan terjadinya situasi ketegangan sosial di tingkat masyarakat. Nah mereka yang mengalami proses metamorfosis ini kemudian tidak heran kalau mereka itu sesungguhnya sudah punya jaringan yang sangat luas karena memanfaatkan kekelompokan mereka yang terbina sudah sejak lama. Jadi itulah yang menyebabkan mengapa dengan sangat cepat dan mudah ini mengalami
sekarang yang luas secara nasional. Kalau mereka katakanlah titisan dari pola politik lama yang mungkin dengan gambar kita sebut sebagai teologi pemilu 55, artinya para Islamis yang menginginkan sebuah pemerintahan Islam dan segala macam, kenapa mereka nggak mau dilaksanakan partai, nggak mau membentuk partai? Gerakan-gerakan seperti ini apakah memang lebih memilih untuk menjauhi tabrakan langsung dan seperti juga kita tahu dulu Ikhwan itu kan lama baru dia masuk politik. Ya. Ini kan gini, karena ada imajinasi politik yang berbeda yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok dan itu berbeda dengan imajinasi politik pada umumnya yang mengungkap di orang di aktivis politik Islam. Jadi makanya tidak heran kalau misalnya kelompok-kelompok ini konsepnya agak hijrah. Dan itu yang sebagaimana juga misalnya di Ibrahim lain itu juga membangun komunitas tersendiri yang sangat besar. Mereka juga bertani dan iya betul. Jadi mereka menyebut sendiri komunitas Abraham atau juga dan itu dipahami sebagai kelompok yang sangat eksklusif yang mereka mengembangkan pemahaman yang eksklusif pula yang berbeda dengan pemahaman arus utama. Walaupun sebenarnya itu kan banyak juga kita tahu jemaah tabligh, kita tahu banyak sekali ya, dan juga sektor-sektor begini Kristen juga ada, di Hindu juga bahkan banyak sekali kalau kita ke India dan segala macam. Betul. Jadi ini sebenarnya gejala yang lazim saja. Jadi kalau misalnya kita memahami agama dalam praksi sosial itu kan sebagai gejala sosiologis, gejala historis. Tapi ini juga ada dimensi lain disebut sebagai kalau dalam antropologi agama itu ada dimensi numinous experience. Jadi ada kekuatan supernatural atau spiritual yang di situ melibatkan apa yang kalau dalam istilah teknisnya itu ketika orang masuk dalam gerakan itu dibimbing ada irrational passion. Jadi tidak heran makanya ada kelompok-kelompok terpelajar yang mungkin karena kenapa itu ya, dan saya kira bukan kali ini waktu kita di komunitas Lia Eden juga orang terpelajar, bahkan sebagian teman kita yang bekerja di dunia intelektual, dunia wartawan dan dunia aktivis juga ada di sana dan saat bertemu dengan sangat meyakinkan, dia sangat meyakini apa yang dia katakan, yang dia yakini, dan kita sendiri merasa kok bisa begini. Artinya ya sekali lagi yang banyak muncul di media kan dokter, terus ada pengajar di perguruan tinggi dan segala macam. Apa mereka semudah itu dipengaruhi? Ya jangan lupa ya bahwa elit-elit di Gaza kan elit-elit sebenarnya mereka sangat intelek dan mereka punya pemahaman yang baik tentang agama. Kan mereka itu sekawan dari kelompok-kelompok elit mereka itu banyak yang lulusan pesantren. Dan karena pemahamannya yang baik terhadap isu-isu keagamaan, kemudian memilih atau menarik anggota-anggota yang di situ punya tingkat keterpelajaran yang baik dan bisa diajarkan, tapi tidak punya pemahaman tentang keislaman yang baik. Oke. Dan di situ kemudian dalam Mas, kalau kita lihat apa yang terjadi, saya belum lihat secara langsung, tapi apa yang kita lihat di dalam tayangan media bahwa kan kelihatan mereka itu tidak terlihat kekentalan ritual misalnya, tapi yang ada di sana adalah mereka membangun pertanian dan segala macam. Nah, akhirnya ya mungkin bukan pemahaman keagamaan yang mungkin mereka pakai, tapi pemahaman terhadap realitas yang mereka lihat dunia ini tidak ideal buat mereka, sehingga dan kami tidak mau juga bentrok sama dunia tidak ideal di mana ada Pak Puri di situ, ada Pak Ami, ada Pak Taufik, Pak Taufik dan kita semua. Kami tidak mau ribut dengan kalian. Kami mau pergi ke tempat ke dunia seperti kami sendiri, sehingga mereka dengan keyakinan penuh menjual aset-asetnya di tempat yang lain. Ya itu dia. Tadi makanya yang mereka kan kita tidak tahu ya dari yang dikaji oleh beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri atau pemerintah yang menginvestigasi langsung pada mereka. Karena ada ajaran yang ditanamkan pada mereka, tidak perlu melaksanakan sholat, tidak perlu melaksanakan ibadah haji atau
Yang penting adalah praktek amal sosialnya. Makanya mereka memperkuat apa namanya? Kalau gitu boleh juga sebenarnya di kota. Ya makanya itu kan bukan dalam konteks doktrin, tapi untuk Gavata ini diterapkan dalam konteks doktrin. Jadi itu adalah ajaran dari mereka. Nah, kemudian itulah yang kemudian dimasukkan konsep hijrah dari mereka, dan dia berpindah dari satu situasi yang menurut atau mungkin dikatakan pada pengikutnya itu bahwa ini situasi tidak ideal kondisi ini sekarang ini, atau di satu kelompok tertentu, dan kemudian harus pindah ke wilayah lain yang di situ dimungkinkan bagi mereka untuk membangun apa yang mereka bisa sebagai daulah Islamnya yang baru. Oke. Selamat datang Pak Taufikul Hadi. Selamat datang. Sebelum ke topik, saya balik lagi dulu ke Puri. Pak Puri, ini ada pernyataan bahwa dari saya kata official statement atau bukan, bahwa kalau di tempat di negeri ini tidak ada tempat, kami akan coba cari tempat lain. Itu satu. Yang kedua, apakah memang di sana semuanya hanya orang Islam atau ada? Menarik, tadi ada semacam analisis ya bahwa kemudian organisasi ini sangat memiliki tafsir baru terkait dengan bagaimana ekspresi organisasi, ekspresi keagamaan kemudian coba untuk ditafsirkan dengan situasi yang baru, situasi hari-hari ini yang terjadi di Indonesia. Nah, saya menemukan temuan yang sangat menarik. Ternyata bahwa dari kurang lebih 10 sampai 50 ribu anggota Gavata di Indonesia itu memiliki karakteristik religiusitas yang sangat beragam. Tidak perlu kemudian didominasi oleh mereka yang kemudian menganut agama Islam. Ada mereka yang menganut agama Kristen, Hindu, Buddha dan sebagainya. Dan kemudian kalau kita melihat situasi hari-hari ini di sana, saya agak takut bahwa pemerintah ini merasa tersaingi dalam bentuk bagaimana kemudian warga itu bisa bertahan. Maksudnya gini, mereka melaksanakan revolusi mental sebenarnya. Sebenarnya mereka bisa jadi mereka melakukan revolusi mental. Ini sebutan makna revolusi mental. Bisa jadi karena begini ya, yang saya temukan adalah kenapa kemudian tindakan persekusi ini kemudian dilakukan secara resmi oleh Kementerian Sosial. Ibu Kofifa ke sana. Saya mengatakan persekusi resmi ini, pengusiran resmi ini, karena kemudian banyak dari mereka yang tidak mau berpindah, ya. Banyak dari mereka yang tapi kan Ibu Kofifa yang menolong anak-anak, ibu-ibu dan bayi. Ini Bang, ada fakta pertama mereka diserang oleh warga, ya. Ada kelompok perusuh yang kemudian menyerang kampung aset mereka. Itu kemudian yang harus dilacak oleh kepolisian, oleh Kapolda Kalimantan Barat. Nah, sampai hari ini kita pengen tahu siapa pelakunya. Kenapa kemudian praktek-praktek persekusi ini sudah banyak terjadi di Indonesia. Kalau kemudian kita mau melihat analisis konflik sosial, ada yang namanya Syiah Sampang yang kemudian diserang oleh kelompok-kelompok di Madura. Ada yang kemudian diserang di Nusa Tenggara Barat, Ahmadiyah, yang kemudian sampai hari ini mereka itu masih tinggal di pengungsian transito. Saya baru dapat dari tim kami yang kemudian sekarang sedang melakukan pemantauan di Boyolali dan Bambu Apus. Sudah ada kelompok Gavata yang kemudian berada di Bambu Apus di bawah dinas sosial kaki ini, gitu ya. Nah, diterbangkan lewat udara. Oh iya, oleh tentara arah udara. Yang ingin saya katakan begini, bahwa bagaimana bisa kemudian praktek pengusiran paksa ini dilakukan secara resmi oleh pemerintah Indonesia, difasilitasi oleh Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri. Jadi kontrak menginginkan bahwa mereka tidak akan terpisah. Mereka punya hak di sana dong, gitu ya. Jangan kemudian yang tapi harus ada pernyataan mereka berhadapan dengan penduduk setempat. Nggak ada tuh. Yang ada adalah penyerangan. Yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, kami mengetahui dari lapangan bahwa ada banyak penyisiran paksa di kampung-kampung kurang lebih 14 kabupaten di Kalimantan Barat. Padahal di sana tidak ada penyerangan, gitu ya. Jadi langkah preventif apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah kalau kemudian tidak ada fakta, tidak
tidak ada bukti adanya penyerangan. Itu bentuk Kalau mereka tiap hari suka melakukan penyiraman ya. penyiraman tanaman, bibit, beras, padi dan sebagainya. Nah, kalau fakta itu kemudian tidak bisa dibongkar, tidak bisa diungkapkan kepada publik, saya takut bahwa kemudian yang beredar dalam diskursus hari-hari ini tentang Gavatar adalah betul mereka adalah organisasi sesat, betul mereka kemudian membahayakan publik. Dan kalau kemudian mereka bermigrasi secara paksa ke Pulau Jawa, ketika aset mereka sudah tidak ada di Kalimantan, warga mungkin tidak mau menerima, warga yang kemudian harus tinggal bersebelahan juga kemudian resisten, karena ada stigma horizontal yang melebar, yang kemudian tidak diprediksi, yang tidak dihitung oleh negara. Pengalaman Syiah di Sampang, pengalaman Ahmadiyah di Transito, itu adalah bukti bahwa negara gagal dalam mengelola urusan pengungsi di lingkungan internal. Tapi tidak sebenarnya negara Jokowi kan sebagian yang diceritakan negara SBY. Ini sistem yang sama Pak, bukan masalah Jokowi SBY gitu ya, bukan masalah Jokowi SBY, itu analisisnya ngaco. Sebelum ke anggota parlemen kita, Pak Taufik, Pak Amin dulu, ini ada kebetulan ya, karena yang tersohor kira-kira tahun 80-90 Darul Arqam. Apa namanya? Ini Mereka juga hidup sendiri, mengungsi kebutuhan sendiri. Ya kita harus pahami saja ya, Pak, ini bagian dari mencabalkan dari gerakan religi politik tadi. Jadi Religius politik itu religius sosial. religi politik karena mereka sebenarnya punya agenda politik yang tidak dikatakan hari ini. Tapi sesungguhnya kalau kita telusuri ya sejarah gerakan mereka dari Yang boleh dong punya ide politik. boleh. Asal jangan melakukan Kan tidak boleh melanggar hukum. Iya, Kelihatannya dari keterangan ini mereka tidak melanggar hukum. betul. Tapi ini ada masalah yang kemudian menjadi masalah sosial itu kan karena apa namanya mereka itu menciptakan kayak kalau dalam bahasa ketidaktertiban sosial, mengganggu ketertiban sosial dengan pemahaman Dalam istilah negara. ya mau apa karena mengembangkan pemahaman keagamaan yang berbeda dengan pemahaman arus utama. Nah, itu poin yang kemudian mengapa orang bereaksi. Walaupun ini bukan khas milik kita, ada Betul. David Koresh, Betul. Amerika ya, Ya. ada Jim Jones di Guyana, kalau tidak salah. Amerika juga ada Aung San Suu Kyi di Tokyo, di Jepang, dan di India banyak sekali. Jadi kalau dalam konteks tadi gerakan religi politik ini sebenarnya kan soal upaya pokok dari Gavatar yang disebut sebagai Arab Saudi itu upaya untuk mengambil alih kepemimpinan politik dari gerakan yang sama yang serupa itu dari tokoh lain sesungguhnya. Dan itu bisa jadi muncul dari bukan hanya Ahmad Sadid, tapi juga nanti akan muncul tokoh-tokoh lain yang misalnya tidak puas terhadap kepemimpinan Ahmad Sadid, Iya. menggunakan gerakan baru yang serupa. Belum lagi ada diskusi kalau itu Pak Ketua Polisi kan diskusi adalah bahan lain. Mau negara kepemimpinan banyak betul memang ada ini. Kenapa kita bikin mudah saja dengan mereka beradu di sini? Oke, tapi betul hari kita simpan dulu. Selamat datang juga Pak Nur Kholis, Ketua Komnas HAM. Nanti kita akan lanjutkan setelah tayangan iklan. Gavatar bersama saya Iqbal Wembah dan acara ini jangan lupa kerjasama Populi Center dan Smart FM Network serta jaringan radio Gramedia Group lainnya di seluruh Indonesia. Dan sudah hampir lengkap narasumber kita sudah bergabung juga sejak ke sesi tadi. Tengku Taufikul Hadi, anggota Komisi 3, benar ya? Baru pindah ya? Benar. Pakai mikrofon. Ya. Sudah lama, sudah lebih 5 bulan. Oke, Taufikul Hadi, Komisi 3 DPR RI dan juga Ketua Komnas HAM, Mas Kholis, selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Dan sumber yang satu lagi data untuk data untuk tidak duduk di sini teman saya Dr. Niko Haryanto karena hari ini adalah perpisahan beliau dengan acara kita karena sebentar lagi dari preman menjadi resmi, dari swasta menjadi aparat negara. Niko seperti kita dengar setiap kali malam dia akan menjadi staf khusus Menteri Sekretaris Negara bidang komunikasi politik. Jadi teman-teman wartawan berhubungan dengan Niko bukan hanya sebagai ahli politik tapi juga sebagai pejabat yang akan disesuaikan oleh Presiden dan Presiden. Niko nanti sebentar kita akan ngobrol-ngobrol
Ini contoh yang baik kepada dia tidak tahu apa hidup di sekolah. Ya. Sebelum ke Komnas HAM, Pak Taufik itu tadi DPR kayaknya tidak cepat itu merespon soal ini. Iya. Makanya kejaksaan Jadi begini, memang saya melihat di televisi bagaimana mereka dievaluasi di dalam cuaca yang buruk, gerimis dan sebagainya. Anak kecil digendong, kemudian perempuan itu berlari-lari dan sebagainya, evaluasi karena seperti kondisi Syria. ya, dan itu adalah menurut saya menyedihkan. Dan hal yang seperti ini sebenarnya tidak boleh terjadi. Jadi kalau misalnya terjadi, itu adalah menjadi sebuah subjek atau objek dari teman-teman dari HAM mengecam mereka. Seharusnya dari awal boleh terjadi. Karena itu saya beranggapan bahwa munculnya organisasi seperti ini. Pemerintah ini layak dikecam oleh kasus ini. Bagaimana? Pemerintah layak dikecam oleh kasus ini. Ya menurut saya memang seperti itu. Dia munculnya gavatar atau organisasi yang membawa aliran sesat, ya, dan meresahkan masyarakat, menuju juga menurut saya peran pengawasan dan pembinaan pemerintah itu tidak berjalan menurut saya. Ya, baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak maksimal menurut saya melakukan pengawasan sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Itu tidak dilakukan secara massal. Tadi Mbak Puri menyampaikan waktu 2012 mereka deklarasikan ini di Kemayoran JI Expo. Tahun 2012 Menteri Dalam Negeri Gawon Fauzi tidak mengeluarkan izin pendirian. Nah, artinya sebenarnya sejak awal pemerintah sudah tidak punya izin untuk tidak mengizinkan. Itulah menurut saya lalai. Juga itu adalah faktor lalai. Lalainya tidak melakukan verifikasi yang benar terhadap organisasi seperti ini. Seharusnya itu kan harus melakukan verifikasi secara bukan hanya sekedar dokumen, tetapi juga harus latar belakang apa tujuan mereka. Itu adalah tugas mereka melakukan hal tersebut. Itu telah diperkenankan itu sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Ormas tersebut. Ini yang tidak dilakukan akhirnya kan menyimpan agenda apa yang disebut oleh teman kita dari Pak Umi ini adalah dia Amin. Itu adalah menyimpan agenda politik. Jadi ini adalah religius politik. Itu sudah tidak boleh terjadi dengan demikian karena ini adalah lalai dan kemudian tidak pengawasan tidak berjalan. Akhirnya terjadilah seperti yang kita lihat keresahan, dan itu bisa kalau menjadi lebih besar itu akan terjadi konflik sosial. Jadi konflik vertikal. Itu yang kita sebenarnya tidak menghendaki itu yang terjadi. Vertikal apa horizontal sekarang? Sekarang ini horizontal. Sekarang ini horizontal. Karena itu adalah masyarakat, itu adalah menyerbu mereka, mengusir mereka. Itu adalah masih horizontal. Itu masih horizontal menurut saya. Karena itu kalau dari awal itu adalah jeli pemerintah, maka tidak perlu terjadi seperti itu. Apalagi orang yang bernama itu adalah Musade, siapa namanya? Apa Musade? Ahmad Musade. Dia ini sudah keluar dari penjara, seharusnya kan diikuti apa gerakan dia berikutnya. Ini kan tidak ada, dibiarkan saja. Dikira kalau sudah selesai dari penjara sudah betul-betul bisa masuk ke masyarakat karena sudah terjadi pemasyarakatan. Ternyata dia masih ingin terus menjadi nabi kelihatannya. Menurut saya ini adalah harus dilakukan, berikutnya ini menjadi pelajaran. Tapi kan bukan persoalan bagi saya, ini adalah bukan persoalan kemudian itu seperti yang kemudian menjadi sebuah wacana di dalam HAM bahwa organisasi boleh muncul di mana-mana. Tetapi problemnya adalah kalau muncul itu di dalam sebuah sosial masyarakat tertentu tidak sesuai, itu akan terjadi konflik horizontal. Itu kan berbahaya menurut saya. Dan ketika kemudian terjadi
konflik seperti itu kemudian Tapi kan tugas negara menjadi polisi agar tidak saling menyeberang batas. ada batasnya, karena kalau sudah seperti itu adalah persoalan sosial bukan persoalan politik, itu ada batasnya. Seperti kita lihat itu, maksudnya itu nanti orang akan berlindung di balik HAM dan sebagainya. Tetapi kan masyarakat itu kan tidak ada persoalan HAM dan sebagainya ketika mereka melihat itu seperti yang disampaikan tadi, bahwasannya kok seperti tidak seperti saya keyakinannya, walaupun itu sebetulnya tidak ada persoalan dengan akidah seperti Syiah dan sebagainya, mereka akan menyerah juga. Nah itulah yang harus kita pahami di dalam konteks masyarakat Indonesia. Pak Taufik, sebelum ke Pak Nurholis, kalau kita melihat yang terjadi di sana kan sebenarnya tidak baru, artinya ada lebih dari bulanan atau tahunan mereka ada di tempat itu. Ada yang udah 2-3 tahun Oke. dan hidupnya harmonis. Oke. Nanti setelah berita Dr. Rika yang muncul ke permukaan, Dr. Rika yang berperhatian dan segala macam, tiba-tiba dalam hitungan beberapa pekan muncul karena satu pekan atau bulan muncul semacam penyerangan atau persekusi atau kontroversi horizontal atau ketegangan horizontal, Pak Taufik. Ini masalah harmoni ada terjadi, kita lihat kehidupan lebih harmoni sebelumnya hingga sekarang tidak. Ini adalah gejala-gejala terakhir. Tetapi kemudian kita tidak boleh mengatakan bahwa sebelumnya harmonis atau sekarang sudah tidak harmonis. Kalau kita ini berpijak kepada Ahmad Muzzadik, tentu saja itu dari awal sudah salah menurut saya. Dia sudah masuk penjara. Berarti gerakan dia ini adalah pemikiran-pemikiran dia itu tidak sesuai di dalam konteks sosio masyarakat Indonesia. Ini harus kita paham. Jadi ini menurut saya harus diberantas. Karena ini adalah bibit yang kemudian akan terjadi persoalan pelajaran. Kalau masalah radikalisasi banyak yang mempengaruhinya sekarang. Misalnya masalah Syiah dan non Syiah. Itu adalah pengaruhnya adalah pergeseran politik, konstelasi politik di Timur Tengah. Sekarang itu di sana pemain utama itu adalah aktor utama, terjadi pergeseran dari sebelumnya dari Yahudi dan Arab Saudi menjadi Iran. Ya ini adalah berpengaruh terhadap Indonesia karena di Indonesia ini adalah sangat berorientasi pada Timur Tengah. Jadi itu terjadi. Dan ketika itu adalah radikalisasi terjadi di dalam masyarakat Indonesia sekarang ini, bukan hanya Syiah yang menjadi sasaran, semua organisasi keagamaan yang lain itu juga akan dicurigai menurut saya. Jadi harus saja. Oke, Pak Nurholis, salahkah orang mengorganisir dirinya, dan kalau akhirnya dia mengorganisir dirinya, boleh nggak dia berpindah dari satu tempat lain dalam minta izin? Misalnya ada tadi pernyataan Gubernur Puri bahwa salah gubernur mengatakan kami tidak mengundang kalian, tapi kalau kita baca di media bahwa mereka datang di sana membeli, untuk tidak datang membeli, mereka membeli aset-aset setelah menjual aset-aset di tempat yang lain. Pak Komnas HAM sudah memberi catatan atau apa tentang peristiwa ini? Sudah bekerja di laporan itu dapat kita sama-sama. Tapi begini, kasus Gavatar ini dapat kita lihat secara kronologi bagian besar. Pertama kita akan ngomong soal tentang sebuah kepercayaan, sebuah keyakinan, itu konstruksi. Dan yang kedua kita akan ngomong tentang kejadian yang terakhir terkait dengan pengusiran. Apa yang itu pendekatannya menurut saya berbeda, solusinya juga berbeda, dan metode penyelesaiannya juga berbeda. Karena asalnya juga berbeda di dalam asal pengusiran. Yang pertama terkait dengan keyakinan, kepercayaan. Gavatar ini bukan satu-satunya di Indonesia. Jadi fenomena tentang keyakinan yang seperti ini itu bukan satu-satunya yang ada Gavatar sekarang, fenomena Gavatar sekarang. Tapi ada banyak, ada yang disebut tadi. Kalau Ada mungkin yang di sebelah rumah kita kali ya. Iya, dalam kacamata negara ini. Kemudian Komnas HAM juga ada melihat sudah bibitan di Jawa Barat itu banyak di
Jawa Timur, kemudian di Kalimantan itu ada beberapa keyakinan dalam hukum formal mungkin itu tidak cocok atau tidak enak. Nah, terkait dengan keyakinan ini, apa yang harus dilakukan oleh negara? Memang beberapa ketentuan undang-undang kita itu membatasi dengan alasan sosio masyarakat. Akan tetapi itu existing, jadi secara sosiologis mereka existing. Pendekatan hukum itu bukan satu-satunya untuk menyelesaikan masalah seperti ini, karena terbukti kalau orang sudah berkeyakinan mau ini kan soal keyakinan ya, soal kadang-kadang soal ideologi. Sudah keluar sekali itu dia tidak akan yakin lagi. Jadi beberapa kasus yang kita pantau itu menunjukkan seperti itu. Nah, lantas bagaimana? Di UN ini juga bukan hal yang baru, PBB, tetapi itu sesuatu yang ada, baik tadi yang disebutkan, ada di kawasan Arab, ada di kawasan Eropa dan seterusnya. Di Eropa kan lebih terdahulu, dari abad 18 itu gereja-gereja itu punya restriksi juga. Tetapi apa model-model lain? Sejarah menunjukkan cara-cara apa dulu ya, yang paling ekstrim hukum mati gitu. Dulu kalau rasa itu tidak menyelesaikan masalah. dulu kan di zaman itu Eropa biasa tuh kalau ada bid'ah dibakar. Jadi dulu fitnah, Iya. di gereja itu fitnah, sumbernya itu fitnah. Oh, kamu sudah menyebabkan dari dia setan gitu, atau fitnah waktu Dan dibakar. ya kita tidak mau menyebut ekstrim betul, jadi keras itu misalnya. Jadi itu sejarah. Oleh karena itu ada baiknya kita belajar dari sejarah, dan itu tidak menyelesaikan masalah. Lantas guideline-nya UN itu seperti apa? Guide-nya kami itu seperti apa terhadap fenomena seperti ini? Tidak ada cara lain. Sejauh ini yang kita ketahui itu melakukan dialog. Nah, posisi negara dalam konteks keyakinannya seperti ini, dia tidak judgment, tapi dia sebagai mediator. Jadi posisi dia di tengah. Misalnya ada yang keberatan, misalnya Islam, Kristen keberatan kepada kalian. Negara ini siapa aja? Komnas HAM termasuk Menteri Agama. Komnas HAM termasuk Menteri Agama. Oh, Menteri Agama saya pastikan saya. Lah tugas saya kan monitor. Dan nanti Menteri Agama siapa? Iya. Nah, tapi kan saya bantu ke lapangan, identifikasi masalah secara rinci, kemudian membuat rekomendasi yang rinci supaya tidak salah juga kesimpulan akhirnya. Ya. Rekomendasi mengikat nggak? Rekomendasi kan seharusnya mengikat, cuma ada komisi 3. Harusnya meningkat. Tapi itu nanti ya, karena HAM itu ya, saya agak melenceng sedikit soal mengikat. Rekomendasi yang tidak mengikat, sebenarnya kenapa Human Rights itu rekomendasinya tidak mengikat? Itu memang rekomendasi HAM itu moral, jadi di atas hukum sebenarnya. Nah, moral itu kalau di negara-negara yang maju itu malu orang kalau sudah menjalankan rekomendasi. Tapi mungkin jadi rekomendasi itu akseptasinya tergantung tingkat peradaban. Kalau itu kita masih sedih tuh Pak ya. Ya, udah sosial. Jadi kalau ada apa dari dulu saya protes. Tapi sosial. HAM itu bukan mengikat, nilai HAM tersebut adalah dia adalah sebuah sistem. Kemudian dia ini adalah akan membuat demokrasi itu menjadi lebih baik. Tapi dia siapa yang merekomendasikan? Ini kan negara boleh, tapi bukan berarti mengikat. Tapi kan swasta boleh, swasta boleh karena itu adalah bukan persoalan swasta ataupun itu adalah komisi yang dibentuk oleh negara. Tetapi adalah menurut saya gagasannya itu diterima atau tidak. Ini persoalan diterima dan persoalan tidak ya. Itu adalah persoalan lain. Nah, saya kembali juga lagi ya, kembali ke soal data ini. Jadi Menteri Agama mestinya pada sebagai Menteri Agama aparatus negara, dia harus berdiri di tengah. Nah, dia sebagai mediator. Apapun agama dia. Di tengah apa di atas? Di tengah. Kalau di atas boleh juga, tapi di tengah yang pas sehingga dia menjadi institusi yang menjadi kepercayaan semua warga negara. Jadi kan begini, kalaupun orang berbeda pandangan, kan nggak boleh kita perlakukan semena-mena.
dipukuli dan diusir dan seterusnya. Oleh karena itu saya masuk ke pasal 2, ke bagian kedua. Bagian kedua, karena itu pasti panjang, kita istirahat dulu sebentar. Yang tidak saya potong lagi, kita ke jurnal 9 dulu. Kita dengan Dr. Indonesia Berita Astaga Gafar bersama Ketua Komnas HAM Nurholis, anggota Komisi 3 DPR RI Teguh Taufikul Hadi dari fraksi Nasdem ya. Saya tambah. Ada juga wakil Komnas Puri Kencana Putri dan Dr. Ami Al-Kubali bersama Direktur Politik. Silakan Pak Nurholis. Nanti yang kedua dari soal kedua di luar soal keyakinan kan ada masalah-masalah. Pasti ada hubungannya bab 2 ini. Nah, bab 2 ini kita ada 2.500, 3.000 atau lebih orang penduduk Indonesia mungkin di satu tempat. Nah, itulah yang dia mengatasnamakan atas nama daftar organisasi. Nah, apa yang harus dilakukan oleh negara terhadap kondisi seperti itu? Ya harus dilindungi. Karena ini kan bukan semata-mata mereka juga menjalankan keyakinannya, tetapi di situ ada aspek ekonomi, mereka juga menyambung hidup di situ, ada hak ekonomi. Kemudian mereka membangun relasi sosial, kultural. Nah itu ada hak-hak budaya juga yang harus dilindungi. Nah, tiba-tiba minggu kemarin, yang sampai hari ini sayangnya yang paling penting dari peristiwa ini harus diterangkan oleh negara, oleh pemerintah, yang saya katakan, diserang. Nah diserang ini kan pada yang harus dideklarasikan juga di publik itu mengapa dan siapa itu penting. Karena kalau tanpa itu tindakan-tindakan berikutnya itu jadi kurang terukur karena tidak ada kontrol publik. Nah ini dari kelemahan penanganan kasus ini seperti itu. Jadi kita mendesak supaya segera diumumkan siapa sebenarnya yang melakukan penyerangan itu, kemudian tidak sebatas itu, seandainya ada di belakang itu juga harus diperankan. Misalnya ada aktor-aktor yang lebih kuat, apalagi ada aktor muda. Saya tidak begitu. Tetapi itu penting untuk lakukan. Maksudnya yang perlu diusut adalah kenapa tiba-tiba ada gerakan penyerangan dari yang KPS. Itu Kalau kita kan 2-3 tahun lalu mereka ada masalah. Iya. Nah ini kan menjadi kekurangan dari penanganan kasus ini. Nah, kemudian tindakan sendiri, tindakan itu kan menurut saya ya inhuman, tidak manusiawi, karena bagaimana di depan kita pertontonkan kekerasan orang, kita rasakan kalau rumah kita dibakar begitu ya. Kemudian anak-anak iya, kemudian aset kemudian juga hilang, dan kemudian di depan anak-anak, dan kemudian tidak berikutnya setelah kebakaran pengusiran. Saya ingin katakan itu pengusiran force. Jadi orang dipaksa untuk tidak boleh tinggal di satu tempat bukan atas keinginannya, tapi dipaksa. Nah ini yang karena tempat itu dibeli. bisa saja, karena itu kan tidak terklarifikasi dari awal. Menurut saya aparat negara tidak melakukan klarifikasi konstruksi kasusnya itu tidak runtuh. Jadi shortcut ketika terjadi itu yang kita lihat di publik itu langsung sediain kapal, evakuasi, ditempatkan di satu tempat. Nah, yang justru elemen-elemen penting di balik itu yang supaya menjadi pembelajaran dan supaya masalah ini clear itu tidak muncul. Jadi masih ada waktu sebenarnya dalam beberapa hari ke depan, tidak hanya tindakan-tindakan 3, 4, 5 tadi, tapi ada tindakan 1, 2 yang harus dilakukan oleh pemerintah. Kemudian pemindahan mungkin tidak, jadi ini tidak bisa general menurut Komnas HAM solusi. Misalnya dengan mengirim kembali pulang ke kampung asal. Udah nggak ada tanah. Ya ada ya sedikit asesmen lah, kalau nggak mau penelitian yang panjang ya, asesmen 2-3 jam itu ditanya kondisi masing-masing orang itu seperti apa, karena menyangkut hak orang. Kalau misalnya yang saya duga ya, Komnas HAM belum ada data yang rinci ya, yang diduga misalnya yang keluarga dokter, nah itu ada mungkin keluarga dalam konteks seperti itu mungkin dia juga dengan sukarela akan kembali. Tetapi ada informasi misalnya yang dia di tanah asalnya sudah menjual asetnya, Jual habis.
habis. Nah, lantas ada dua masalah ketika mereka kembali. Satu, mereka akan melanjutkan ekonominya seperti apa? Apakah negara mampu mengatasi? Saya kok nggak terlalu yakin. Paling negara ini mampunya nanti menampung di asrama untuk sementara. Setelah kasus ini agak tertutup sebulan, itu termuka-muka. Pengalaman Komnas HAM menangani kasus itu seperti itu. Karena membangun ekonomi sebuah keluarga itu tidak gampang. Ada di wajahnya prosesnya. Mestinya itu ditanya. Kalau memang kondisi seperti itu kan solusinya berarti bukan pengembalian dong. Bisa saja dia karena dia di situ sudah punya aset, ya sudah tinggal itu. Jadi bukan pengembalian, tapi penjagaan. Jadi mereka penjagaan itu ya. Di penjagaan misalnya ketika mereka memutuskan untuk tetap tinggal di sana karena ada asetnya misalnya ya bercocok tanam misalnya, negara hadir untuk menciptakan aman bagi seseorang itu. Jadi belum lagi kalau nanti muncul ya kisah-kisah lain. Nah ini yang menurut Komnas HAM kita itu tidak punya pengalaman untuk bekerja rinci detail dalam konsep asasi manusia. Semuanya in general. Nah in general itu kemudian ketika terjadi masalah belakangan hari itu saling salah. Jadi tidak punya menangani kasus ini sebatas isu politik, tidak punya kemampuan demokratik sehingga tersusun baik. Kalau politik lebih angin saya nggak selalu paham. Tetapi menurut saya pengalaman dari penanganan konflik yang dilakukan oleh Komnas HAM itu memang kita nggak bisa cepat. Karena begini, contoh lain ini catatan kasus kedua saya. Saling kancil ketika saya investigasi di sana. Sederhana saya pakai kasus korupsinya proses izin review, tetapi satu Pak Bupati yang berbeda. Saya ingin memastikan, meminta Pak Bupati memberikan beasiswa kepada keluarga-keluarga korban, terutama anak-anak, karena sangat penting untuk kondisi pemulihan ekonomi korban yang itu sering terjadi. Jadi kira-kira begitu pandangan kita terhadap kasus ini. Jadi kasus ini sebenarnya bisa kita tangani dengan cepat asal tidak semuanya shortcut dan segera. Oke, Pak Taufik tadi ada peran dari Ketua Komnas HAM yang kira-kira meminta diusut, bukan hanya sekarang kan kelihatannya diusut adalah apa kata siapa aja di belakangnya, tapi juga diusut siapa yang melakukan penyerangan tiba-tiba ada penyerangan. Jadi apakah DPR akan memanggil Kapolri atau siapa saja yang dianggap bisa memberikan penjelasan? Tentu saja kami akan memanggil Kapolri pada hari Senin besok, dan kami akan pertanyakan kenapa terjadi konflik seperti itu dan kenapa organisasi sebuah keyakinan, kepercayaan yang kami anggap adalah aliran sesat yang bila oleh orang itu saja itu bisa kembali. Itu kan akan kami panggil nanti pada hari ini. Yang harus diingat Pak Nurholis, kita memang ini adalah hidup di rumah, ya, semuanya dilihat. Tetapi di dalam konteks bahasa Indonesia tidak boleh dilakukan simplifikasi dengan perspektif ya. Kita ini adalah sebuah bangsa yang sensitif terhadap persoalan keyakinan. Maksudnya keyakinan apa saja keyakinan kita itu dalam relasi mayoritas apa? Keyakinan apa saja. Jadi begini, kalau aliran sesat itu begini, yang harus ditindak. Pertama, dia ini adalah masih menggunakan idiom sebuah agama tertentu, tetapi dia kemudian membalikkan. Tapi namanya gerakan Fajar Nusantara, nggak ada apa. Boleh saja. Kemudian ada yang sifatnya adalah seperti antitesa terhadap keyakinan yang telah ada. Ini Fajar Nusantara adalah seperti antitesa. Dia ini mengatakan Islam ini adalah sholat, kami tidak. Islam itu puasa, kami tidak. Itu akan misalkan seperti Ahmadiyah itu. Berarti tidak mengganggu Islam. Kan jadi tidak sama. Itu, nah ini peran pemerintah. Pemerintah itu yang pertama adalah yang disebut oleh Pak Nurholis tadi. Itu yang pertama, harus melindungi. Itu adalah tujuan yang paling utama dari sebuah negara.
Tetapi ada tujuan antara itu adalah membentengi sehingga keyakinan dan keyakinan yang lain itu tidak saling agresi. Itu tugas negara. Negara. Bagaimana terjadi agresi? Yang bisa secara umum adalah Kementerian Agama dan seterusnya. Pada polisi yang kedua secara keras adalah agresinya begini, polisi kan. Misalnya agama Islam dia menganggap bahwa sejumlah pengikutnya itu adalah wali di sana. Itu agresi dalam konteks itu. Nah tidak bisa kemudian kita lihat itu adalah pengikut. Itu akan menimbulkan sensitivitas tertentu. Dia itu jangan sampai itu terjadi. Maka itulah peran negara itu salah satu. Jadi dia mencegah jangan sampai kemudian sensitivitas seperti itu akan muncul. Tidak perlu kita menjelaskan persoalan itu dalam konteks konteks kita, ya kan, pengambil keputusan dan sebagainya. Tetapi menurut saya yang paling isu hal muncul karena ada sebuah masalah. Tapi kan ada otoritas di sana. Otoritas karena itulah saya mengatakan jangan sampai kemudian muncul isu HAM dari awal. Pemerintah itu adalah sudah harus bersikap. Tapi kan tidak bersikap, sehingga bersikap karena itu saya bilang lalai tadi, dia tidak melakukan pengawasan yang secara benar pemerintah, sehingga itu adalah berkali-kali kemudian muncul keyakinan ini. Persoalan masalah aliran-aliran kepercayaan ini saya tetap ramai. Saya itu didukung oleh Sabto Darmo dan di tengah masyarakat Madura yang keras. Tidak ada masalah dengan Sabto Darmo, itu adalah kepercayaan yang pernah ada sejak dulu. Tetapi kemudian kalau muncul aliran-aliran kepercayaan baru yang kemudian itulah merekrut, itu adalah pengaruhnya, itu jadi masalah Pak. Di situ persoalannya. Jadi harus kita coba kita tanya hal tersebut. Dosen sebagai penjelasannya Pak Amin, ini kan ya tentu yang menjadi soal dalam interaksi antar komunitas antara orang-orang adalah apa yang dipikirkan, apa yang diyakini dan apa yang menjadi tindakan dia, kan gitu. Nah biasanya memang seperti keyakinan itu adalah soal yang paling tinggi dan paling mudah dijadikan orang itu saling berbenturan. Nah soalnya adalah dalam konteks Indonesia kan ini bukan soal baru. Pengorganisasian orang-orang yang berkeyakinan sama dan kebetulan berbeda dengan yang banyak itu kan ada Islam jamaah macam-macam lah dari sejak dulu. Nah soalnya adalah kembali ke tadi kita tentu mengatakan bahwa Jakarta ini tidak tidak hadir dibanding yang lain-lain. Dari awal saya mengatakan dengan deklarasi mereka di GI Expo dan Rapimnas di Balai Sudirman, saya ingin membangun kesan bahwa mereka ini profesional, mereka ini terstruktur, mereka ini sistematis, punya kemampuan teknokratik, berbeda dengan semacam paguyuban lain. Adalah soalnya adalah mengapa ini terlihat seperti tiba-tiba muncul dan tiba-tiba pemerintah kalau yang kalimat dari Mbak Puri tadi kok membiarkan ada evakuasi dan semacam. Ya kalau dikatakan tiba-tiba muncul itu sebagai kata-katanya, tiba-tiba muncul. Tapi bahwa dia adalah transformasi dari gerakan sebelumnya itu sudah sangat lama dan kontinu ya kontinu. Jadi ini apa namanya episode lain dari rangkaian gerakan yang sebenarnya serupa dari gerakan-gerakan lama yang dulu pernah kita ikuti 60-an, 70-an, 80-an. Nah, Jakarta itu tadi ini sebenarnya kan kalau sebagai nama ya dia kamuflase dan yang perlu dicatat itu adalah bahwa kalau tadi soal ada isu HAM-nya itu kan isu HAM yang soal yang belakangan kan. Tapi jangan lupa ya, ada isu HAM yang lain itu kan mereka ini merekrut orang-orang yang menyebabkan dia itu terpisah dari akar keluarganya. Itu bukan soal pidana saja, tidak sampai HAM. Tidak ada kekuasaan. Tidak ada juga orang di situ mereka melakukan proses indoktrinisasi terus mengajak sesuatu yang di situ sebenarnya juga ada unsur manipulasinya dari soal keyakinan. Jadi mereka yang akan diambil pada orang-orang yang kurang memiliki pengetahuan agama yang baik dan kemudian dilakukan indoktrinasi oleh mereka yang paham agama dengan sesuatu yang
paham keagamannya itu yang berbeda dengan paham keagamaan arus utama. Dan yang kemudian terjadi itu adalah ya seperti orang yang tiba-tiba kemudian diketahui hilang. Dan itu kan ya kalau dalam tanda kutip sebenarnya itu penculikan halus kan. Jadi orang kehilangan. Tapi kadang-kadang kalau dia pergi dengan baik-baik dia menitipkan surat kepada suaminya itu adalah ketika itu kan ada proses ini, ada proses interaksi, kan ada persuasi yang tanpa kesadaran penuh dari yang bersangkutan. bukankah agama Muslim juga agama persuasi? Ya tapi kan nggak mengganggu, orang kan nggak ada yang terganggu dengan karena dia persuasi begitu terus orang merasa kehilangan. Bagaimana istri atau suami merasa kehilangan dan dia tidak tahu kemana perginya dan kemudian tiba-tiba sudah di tempat lain yang sebagai Cuma ketemu surat pagi-pagi kita ditanya kemana dan dia tidak semangat. Jadi tiba-tiba dia sudah berhijrah ke tempat yang lain. Jadi ada impian-impian agama yang itu dibangun, yang dikembangkan dan diindoktrinasi. Jadi untuk dia pergi Kalimantan atau dia pergi sampai sebelum meninggal itu anonim. Boleh bisa disebut anonim. Jadi itu yang kalau dalam bahasa antropologi agamanya itu disebut sebagai irrational action. Jadi orang memanfaatkan bahwa karena beragama itu kan ada tidak melibatkan proses judgment. Jadi orang harus menerima saja keyakinan dan kemudian Itu disebut sama dengan hidayah. enggak tidak. Kita ikhlas dulu. Selama di antropologi politik, kemudian Pak Fitul tadi atau Komisi 3 DPR RI dan juga ada Nurholis, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan sekali tadi Puri Negara Putri, Wakil Koordinator Kota. Sebelum ke Mbak Puri, Pak Amin, ini kan kalau Jakarta itu sebagai fenomena keyakinan yang berbeda dalam arus utama kan bukan soal baru. Dan kenapa dia jadi sasaran? Karena dia membesar dan terorganisir dengan baik. Kan banyak yang berada di satu rumah kita juga banyak di dekat rumah saya itu ada masjid yang orang lain tidak boleh masuk, misalnya kalau orang bisa masuk itu bersih-bersihin dan segala macam. Artinya sebenarnya ini ada di sekitar kita. Soalnya adalah kenapa kita gentar kepada agama? Ya karena ada ini kalau orang dari sisi negara, jadi aparat negara itu punya rekam jejak dari tokoh-tokohnya dan mereka tahu persis lah. Jadi yang elitnya seperti tadi disebut. Hanya negara, pemerintah daerah juga merasa tanda petik terganggu karena kami nggak menggunakan bagian kok. Ya karena ada unsur tadi di paham keislaman itu menciptakan keresahan di masyarakat dan keresahan itu yang kemudian memicu ketidaktertiban sosial dan mengganggu ketidaktertiban sosial itu bisa mengganggu stabilitas sosial politik. Dan itu yang mengkhawatirkan. Jadi bisa dibayangkan bermula dari orang kehilangan istri atau kehilangan suami yang anggota keluarganya hilang dan kemudian kan itu menjadi isu besar karena orang merasa hak sosialnya sebagai satu sistem keluarga itu terganggu oleh gerakan dalam dua pembakaran yang disebut Pak Nurholis tadi. Katakan di Kalimantan, katakan kita dekat Sulawesi Barat itu lebih dekat ke keyakinan atau soal sosial karena sebenarnya masyarakat tidak dijawab mayoritas amat Islam di Kalimantan Barat. Buktinya representasi politiknya gubernurnya adalah Pak Nurholis yang bukan Islam, artinya tidak semua orang-orang di sana beragama Islam. Nah, kalau itu ancaman orang mereka karena persaingan perlawanan agama atau persaingan sosial biasa. Dalam pelayanan yang dibangun justru imajinasi Bapak Halim justru berusaha untuk menyatukan keseluruhan dunia. Jadi Islam yang dalam bayangan mereka kan, dan karena itu maka mereka menyebut sebagai komunitas wilayah Ibrahim. Menurut kesaksian dari Mbak Puri tadi bahwa di sana ada yang beragama Kristen juga ada di Bandung. Nah itu dan mereka juga punya bayangan untuk membangun peradaban baru.
yang berbeda sama sekali, yang berbeda sama sekali dengan yang tatanan sosial masyarakat yang sekarang hidup di Indonesia. Oke, Mbak Puri, kalau mendengar penjelasan ini dan melihat di lapangan, apakah Anda setuju bahwa ini soal keyakinan atau ada soal kualitas sosial biasa? Kalau begitu, biasa saja dulu dalam program-program transmigrasi itu ada semacam ketegangan jika pendatangnya lebih maju dan dia mendapatkan fasilitas dari pemerintah. Kali ini kan mereka soal kasar itu beli sendiri dan bangun sendiri. Mungkin pada tahun awal tidak terlalu bersaing karena mereka juga belum sukses, tapi lama-lama sukses. Apakah soalnya itu atau memang tadi seperti dalam bagian yang disampaikan Pak Nurholis tadi, ini soal keyakinan yang berbeda dengan atau yang diamini oleh Pak Taufik sama Pak Amis, keyakinan yang berbeda dengan mainstream atau orang utama. Yang saya sebenarnya agak sedikit cemas ya, karena ada tren belakangan ini kita suka menyederhanakan situasi sosial dengan menggunakan beberapa cap dan stigma, situasi-situasi anomali yang kemudian dibungkus dengan cap sesat membesarkan. Nah, kemudian ada hubungan intim antara pemerintah sampai di level lokal dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang memang condong menggunakan cap-cap seperti itu. Nah, saya berharap sebenarnya pemerintah tidak bersikap berpihak di sini. Pemerintah harus netral karena ada situasi-situasi yang kemudian tidak mudah diselesaikan. Negara yang sebenarnya kan netral. Betul, itu memang fungsi negara untuk hadir. Tapi kemudian tidak cuma Komnas HAM, tapi kemudian ada figur yang namanya Kepolisian Republik Indonesia, ada figur yang namanya Tentara Nasional Indonesia, ada figur yang namanya struktur negara sampai di level lokal. Ada soal otonomi daerah, jangan tidak ribut kalau saat bagi-bagi anggaran, tapi tidak ribut kalau saat pilihan. Betul. Nah, di sini sebenarnya yang saya mau lihat akan sangat mengerikan apabila negara langsung, saya agak sangat khawatir ketika Pak Taufik langsung mengatakan bahwa organisasi ini sesat dan sebagainya. Ukurannya itu benar. Apakah kemudian dengan ukuran menyederhanakan itu menggunakan definisi yang sangat sempit yang kemudian kita tidak boleh memberikan semacam ruang kebebasan kepada warga negara untuk melakukan inisiatif-inisiatif sosial, termasuk juga soal keyakinan di sini. Saya sekali lagi ingin mempertahankan bahwa Gavatar setelah kami melakukan cross check bertemu dengan beberapa orang di sana, langsung berkomunikasi dengan orang. Mereka datang ke kantor Kompas selama sepekan ini secara intensif. Saya belum karena ada banyak mungkin ya, karena akan ada semacam ketegangan ketika Komisioner Komnas HAM Mbak Manajer Nasution mengatakan bahwa Gavatar itu pelaku kriminal. Loh, jadi mau ngadunya sama siapa nih? Gitu kan? Nah, saya ketuanya untung syukurlah hari ini Pak Ketua langsung kemudian mengklarifikasi. Tapi saya ingin mengembalikan lagi di sini. Jangan sampai kemudian pemerintah mengambil langkah yang gegabah. Yang tadi saya katakan di awal adalah Ibu Kofifa, Menteri Sosial itu sudah melakukan langkah yang sangat offside, yang menurut saya sangat sederhana, menyederhanakan ini semua. Mengembalikan mereka ke Pulau Jawa, gitu ya. Semua aset sudah terjual, tidak ada aset lagi di Pulau Jawa. Keluarga juga mengembalikan juga mungkin tidak menerima dan sebagainya. Ini situasinya bisa sampai sangat seteknis itu, gitu ya. Ada persoalan yang kemudian masuk kepada level keyakinan. Di level ini kemudian negara, apapun itu Menteri Agama dan lain sebagainya itu kemudian tidak boleh mengkanalisasi. Kalau tadi kan negara Bisa jadi. Negara, jadi begini. Tapi dulu. Sebentar. Tidak boleh mengkanalisasi gitu. Orang mau ibadah, sholat, jungkir-jungkir gitu ya, mau sembahyang atau tidak sembahyang, tafsir agama itu kan sangat kemudian bebas, yang kemudian itu kemudian diatur, tidak boleh diatur oleh negara. Konstitusi kan punya aturan. Iya, tapi kemudian sebagai negara yang berdemokratis gitu ya, sebagai negara yang kemudian maju, memiliki peradaban yang maju gitu, itu kemudian tidak boleh membuat cap label dan lain sebagainya, kemudian akan menggoyahkan harmoni di dalam bangsa. Jadi maksud Puri mungkin begini. Kalau saya mau karena
Jadi negara jangan sampai harus terganggu atau gentar hanya karena ada satu kelompok maunya nyembah sungai, ada kelompok lain tumbang pohon. Tidak boleh dong, tidak boleh. Di sini negara harus berdiri teguh. Dan apalagi ada kelompok-kelompok sosial yang merasa terancam. Di situ kemudian saya ingin memperkuat lagi apa yang disampaikan oleh Pak Nurholis di sini, bahwa sampai hari ini negara belum bisa mengatakan siapa pelaku yang melakukan kekerasan terhadap mereka yang mempercayai Gavatar ini. Pelaku yang melakukan pembakaran, pengerusakan di kampung itu sampai hari ini polisi tidak bekerja. Yang mereka sibuk lakukan adalah bagaimana orang-orang ini bisa keluar dari Kalimantan Barat, tidak menjadi urusan saya, dan kemudian kita hidup normal. Dalam tanda kutip normalnya normal pemerintah Kalimantan Barat, gitu ya. Ketika mereka sampai hari ini di Bambu Apus, di Jawa Timur, di Boyolali, mereka akan dikarantina selama 3 hari, gitu. 3 hari tapi kemudian mereka tidak punya apa-apa. Masalahnya mereka mau bekerja apa? Orang semua pacul saya ada di sana semua kok. Orang semua rumah saya di sana semua. Ya kalau keluarga saya menerima di Pulau Jawa. Ya kalau enggak, ya kalau tetangga saya masih ingat saya, kalau kemudian ada stigma yang kemudian secara gencar disampaikan oleh media, oleh tokoh-tokoh, pakar-pakar yang mengatakan bahwa yang memang betul aliran ini sesat dan sebagainya, itu sangat berbahaya. Dan kemudian itu sangat memberikan potensi-potensi kekerasan, konflik sosial yang kemudian tidak bisa kita kontrol. Itu dia Pak Taufik, kalau ada satu kelompok orang mau menyembah pohon dan kelompok lain menyembah sungai, kalau dia tidak melanggar hukum kan boleh apa? Itu adalah penjelasan. Ini yang sampaikan tadi adalah penjelasan perspektif HAM, tidak ada masalahnya. Kita ini HAM di Indonesia itu selalu kita kritik, bukan kritik HAM, tetapi kita kritik itu tidak terlalu jauh masuk. Kenapa? Tidak, karena HAM itu hidup di sebuah negara Indonesia. HAM universal kan? Bukan hidup ketika dia hidup di dalam konteks Indonesia itu ada hak-hak. Dan kita sendiri berarti ada hak asasi manusia, ada hak asasi manusia Indonesia, maksudnya beda. Manusia di Indonesia. Beda ya. Karena itu ada kekerasan di negara lain kan boleh juga itu. Boleh, karena itu maksud saya itu. Bukan itu, bukan poin saya. Saya mengatakan itu adalah perspektif HAM seperti itu boleh. Tetapi kita harus ada kesadaran lain, ada pemahaman lain tentang sosio-kultur Indonesia. Itu kalau itu adalah kita paham itu adalah menjadi pemerintah itu tidak bisa kemudian sosio-kultur saja tidak boleh makanya tidak boleh. Dia harus mencampur itu. Sama masalah keyakinan itu setuju. Kalau itu adalah sebuah organisasi, tidak ada sebuah pretensi apapun kecuali dia organisasi sosial. Saya mempertanyakan itu. Kenapa ada tindakan pemerintah seperti itu? Karena organisasi. Oke, sampai titik ini Gavatar itu organisasi cocok tanam atau organisasi politik? Kalau itu adalah ketuanya adalah yang membuli, mungkin tidak curiga orang. Tetapi kalau ketuanya itu adalah Ahmad Muzadi, ada curigaan orang. Secara formal bukan Ahmad Muzadi. Ahmad Muzadi tidak di dalam situ, Pak. Dia itulah sebagai mentornya dan yang memberikan apa namanya pemahaman spiritual, melindungi spiritual kepada organisasi. Kalau organisasi tidak ada, bagaimana? Dalam organisasi formalnya nggak ada persoalan ada tidak ada masalah besok saatnya ada. Kenapa itu dihubungkan dengan Ahmad Muzadi? Jadi bukan persoalan saya ini adalah melarang itu, tidak ada, karena itu adalah kita sama-sama pengawasan. Tapi yang jelas kalau kita itu pertanyaan besok, kenapa bisa seperti ini? Kenapa bisa dicurigai? Ya kan? Itu saya ingin tanyakan. Jadi Pak Taufik apa yang disampaikan Pak Nurholis, Ibu Puri tadi akan Anda sampaikan. Mereka kan akan sampaikan dalam rapat. Tetapi saya ingin menyatakan bahwasanya di dalam konteks Indonesia aliran kepercayaan itu bisa, tidak ada masalah. Tetapi aliran sesat tidak bisa. Yang kedua adalah keyakinan yang membuat radikal. Organisasi radikal di Indonesia tidak boleh. Itu kenapa? Akan menimbulkan hal berikutnya. Sekali lagi saya hanya mengandalkan penglihatan di televisi dan
buka di online media dan di searching gitu. Yang sampai sekarang saya lihat adalah mereka cocok tanam. Oke, silakan. Mungkin bahasanya Pak Taufik ini sangat bahasa ini karena tapi sebenarnya karena dia politisi. Ya, politisi boleh. Ya kalau ya saya juga menggunakan bahasa yang berlimpah saja. Jadi pemahaman agama yang tidak bisa dilakukan dan jangan jadi itu kita itu sering memberi toleransi terhadap praktik keagamaan yang sebenarnya secara prinsip-prinsip dalam akidah ajaran itu umum, Pak. Nah itu yang dalam praktik tersembunyi itu dilakukan di kelompoknya tadi yang mengatakan bahwa misalnya tidak perlu sholat. Kalau sebagai pribadi tidak sholat ya sholat, tidak masalah itu urusan masing-masing. Tapi dikembangkan sebagai doktrin gerakan. Dan itu yang kemudian mengganggu. Jadi dalam pendekatan abad silam di Indonesia juga seperti ya. Jadi saya ingin jawab ini, persoalan kata ini sesat atau tidak sesat persoalan itu. Tetapi saya ingin mengatakan bahwasanya bumi kita ini aliran sesat dan kemudian organisasi radikal, ya kan? Itu tidak diperkenankan. Itu akan menimbulkan persoalan berikutnya yang lebih parah. Karena itu adalah persoalan nanti adalah kata yang adalah sesat atau tidak sesat. Kita lihat berikutnya, ya itu tidak ada. Sekarang Pak Taufik berpandangan belum pasti sesat kan? Ya karena besok. Oke. Besok kita bertemu dengan iklan untuk sesi terakhir. Perdebatan off air yang lebih panas daripada on air ya. Ini sesi terakhir, saya minta para narasumber memberi titik tekan pada apa yang mereka sampaikan. Saya kira saya ingin mulai dari Pak Taufik Hadi, karena tadi baru di sesi terakhir tadi beliau bicara. Setelah itu Pak Nurholis, Ketua Komnas HAM. Setelah itu Pak Ami, Dr. Ami, dan terakhir nasibah kepada Pak Puri dan Komnas. Silakan Pak Taufik. Persoalannya adalah sesat atau tidak sesat, ini adalah apa? Dalam konteks saya sebagai anggota DPR, saya mengatakan kami tidak memiliki kemampuan untuk memberikan judgement tidak sesat. Ukuran kami pada organisasi keagamaan Indonesia, kalau MUI ataupun organisasi keagamaan lain mengatakan ini sesat, maka itu adalah menjadi takaran pengambilan keputusan. Itu dari kami. Karena dalam konteks Indonesia harus dipahami betul bahwasanya aliran sesat, organisasi radikal, keagamaan radikal tidak ada tempat di Indonesia. Kenapa? Kalau itu adalah akan muncul, maka akan terjadi konflik sosial, akan terjadi. Walaupun akan ketahuan nanti setelah sini kan? Nah, akan terjadi konflik sosial dan kalau itu terjadi maka akan muncul HAM baru di sana, akan terjadi pembunuhan, akan kekerasan dan sebagainya. Sebelum itu terjadi, maka kita menghadap muncul wujud-wujud tersebut. Nah, saya betul-betul komplain kepada pemerintah bahwa kenapa hal ini bisa muncul. Akhirnya itu adalah muncul apa yang dipersoalkan sekarang itu adalah HAM baru. Sebetulnya kalau pemerintah tanggap, maka menurut saya tidak perlu itu terjadi. Karena pemerintah itu adalah memiliki perangkat untuk menyeleksi mereka, untuk mengawasi dan kemudian melakukan verifikasi. Di sejumlah tempat kita melihat bahwa pemerintah daerah itu tidak sensitif seperti di Maluku. Ini diloloskan saja dan di tempat-tempat yang lain. Karena itu menurut saya besok-besok berikutnya itu adalah pemerintah jangan lalai terhadap persoalan ini. Jangan memunculkan nanti isu HAM baru terhadap persoalan yang sebetulnya bisa dihadang sekarang ini. Persoalan perdebatan adalah dia sesat atau tidak sesat, itu adalah persoalan yang utama dalam kesempatan ini, karena kita itu adalah ukuran sesat itu tidak bisa kemudian kita tanyakan kepada sembarang orang. Tetapi ada organisasi, ada Majelis Ulama, ada Muhammadiyah, ada NU di dalam konteks Islam, kemudian ada Katolik, ada Protestan dan sebagainya. Mereka itu adalah memiliki sikap-sikap apa yang disebut sesat terhadap sebuah agama. Kemudian organisasi radikal juga demikian, tidak bisa seperti di Indonesia. Kalau kita itu membiarkan orang itu telah hilang di rumahnya, anaknya kemudian pergi itu, tiba-tiba itu telah muncul di Tamrin seperti kemarin itu,
Itu kan berbahaya sekali, berapa orang mati dan sebagainya. Karena itu kita sensitif terhadap persoalan ini. Kan kita belum yakin juga kalau nggak fatal itu adalah terus ada revisi atau kekerasan tidak ada itu. Demikian. Oke, tentu yang muncul di tabel kalau cari pakai hemat di sebuah restoran seperti tadi nggak masalah ya. Pak Nurholis, Ketua Komunitas HAM. Terima kasih. Jadi ini bukan kasus yang pertama di Indonesia dalam catatan sejarah Indonesia dari aspek politik, aspek hukum dan aspek asasi manusia. Tetapi satu hal, bangsa ini memang kurang belajar dari kasus-kasus terdahulu sehingga berulang. Nah, oleh karena itu kita sebenarnya ya, saya senang dialognya begini, mestinya pemerintah sama DPR atau siapapun dialognya kayak gini, karena masalah itu berat. Jadi nggak bisa. Saya harapkan nanti dari lembaga-lembaga lain juga dialognya seperti ini, sehingga satu sama lain saling memahami posisi, keluar dengan solusi yang konstruktif. Misalnya begini, saya metodologinya persoalannya dari berbagai kasus itu metode penyelesaian. Dalam kasus Jakarta itu dejavu, pengulangan dari penanganan yang terdahulu, shortcut, tanpa melihat aspek-aspek yang lebih dalam. Nah, misalnya tadi saya membagi itu dua untuk melakukan kajian atau dialog yang mendalam terkait dengan dua hal itu. Yang itu memang masalah yang ekstrim di Indonesia. Soal keyakinan itu ya, itu memang sesuatu yang memang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Memang kita harus terus berpikir, karena memang kita ini macam-macam. Ada suku saja berapa, bahasa 700, keyakinan tubuh berkembang. Nah, tetapi model lama penyelesaian tidak bisa menyelesaikan masalah. Satu hal, keyakinan Komnas HAM bahwa masalah-masalah keyakinan itu tidak cukup hanya hukum saja semata untuk diselesaikan. Karena ini terkait dengan keyakinan, hukum boleh, tapi dia tidak menjadi bagian utama. Tetapi yang terpenting itu adalah melakukan dialog. Jadi misalnya dialog yang kedua. Nah, siapa yang paling bisa menyelenggarakan dialog ini? Ya negara, berdasarkan konstitusi negara. Karena negara berkewajiban untuk melindungi semuanya. Nah, dalam konteks dialog itulah kebebasan sipil. Negara menjamin kebebasan sipil untuk melakukan dialog supaya kasus yang seperti ini tidak berujung kepada penyelesaian hukum kemudian dengan kekerasan. Nah, dialog itu memang awal. Nah, apa yang disebut dengan perbedaan itulah yang harus didialogkan antara yang sudut yang paling ekstrim dengan sudut ekstrim lain. Nah, inilah kepiawaian pejabat negara menurut saya untuk melakukan dialog di antara negara seperti ini. Karena salah satu cara yang efektif dan memakan waktu lama yaitu, nah, sehingga tidak ada lagi prejudice. Kan yang kita tidak ingin mendorong prejudice antar misalnya ada dua kubu atau tiga kubu dalam persoalan. Tapi yang penting adalah dialog. Kenapa kamu begitu? Menurut ajaran ini begini. Nah, ini adalah ranah kebebasan sipil. Nah, negara itu wajib menjamin diskursus wacana yang seperti itu, dan itu memang harus panjang dan sulit. Nah, itu satu. Nah, yang kedua, saya ingin mengkritisi juga pemerintah daerah sebenarnya. Jadi pemerintah daerah dalam persoalan-persoalan yang seperti ini tidak menonjol perannya. Padahal otonomi daerah itu menggeser kekuasaan dari pusat ke daerah. Nah, walaupun saya tidak setuju ya, konstruksi misalnya undang-undang profesi sosial. Ketika terjadi persoalan, yang take over itu adalah bukan TNI, bukan polisi, bukan gubernur, bukan presiden, tapi gubernur dan atau bupati. Nah, oleh karena itu sempat terpikir Komnas HAM untuk memanggil bupati sama gubernur. Tapi nanti kita lihat di perkembangan seperti apa. Karena ini pertanggungjawabannya lebih rinci menurut saya, lebih detail maksudnya. Tetapi itu tidak nampak. Jadi kami ingin juga melakukan evaluasi atas sikap-sikap pemerintah daerah atas persoalan yang seperti ini.
Oke, saya kira dan juga Komisi 3 DPR juga bisa memanggil Komnas HAM untuk rutin nanti. Rutin pula. Ini darurat. Tapi kan darurat. Oke. Ya, Dr. Adi Komarudin, monggo. Ya Pak, saya ingin membuat pernyataan yang ini saja banyak. Kalau tadi ini Gakata ini menjadi isu besar nasional itu kan sebenarnya kan dua hal. Jadi dia sebagai gerakan sosial religius politik itu selain punya agenda yang belum dikatakan sekarang pada publik dan kemudian yang kemudian menciptakan masalah dan negara atau pemerintah berkewajiban untuk menangani itu kan karena dua hal. Pertama bahwa cara organisasi ini merekrut anggota. Cara organisasi merekrut anggota sebenarnya ini dengan cara yang cenderung manipulatif. Jadi dia menghimpun orang-orang yang kemudian tanpa kesadaran dan itu mencabut dari ikatan keluarga dari orang-orang yang direkrut menjadi anggota. Nah, sebenarnya kalau kita mau bicara soal dimensi HAM-nya, di sini kan ada isu HAM juga sebenarnya. Dan dari sini mestinya kita melihat dimensi HAM di kedua belah pihak, ya, HAM di kedua belah pihak. Jadi HAM dari sisi orang yang direkrut secara mungkin paksa dalam tanda kutip itu, yang dia dicerabut dari ikatan keluarga itu dan orang kehilangan. Jadi itu seperti orang yang dipaksa hilang dari ikatan keluarga inti mereka dan entah pergi kemana. Kemudian isu HAM yang lain yang di ujungnya itu yang orang sudah berdomisili di sana dan kemudian ada ketidakpuasan dan kemudian ada penyerangan. Itu juga ada dimensi HAM di sisi yang lain yang juga harus ditangani dan yang terpenting itu kan juga ini bagaimana memberi perlindungan terutama kepada anak atau pada ibu-ibu yang mungkin tidak ikut suaminya dan mereka tidak punya pengetahuan mungkin tidak tahu sama sekali sesungguhnya mengapa saya ada di sini, mengapa saya tidak di sana, mengapa saya ikut Jakarta kan tidak tahu sesungguhnya mereka ya. Nah itu yang harus kewajiban pemerintah dalam hal yang seperti itu dan itu adalah bagian dari sila kedua dasar kemanusiaan. Jadi mungkin kita mungkin harus lebih berimbang melihat kata ini. Jadi jangan dari sisi HAM di ujungnya itu yang memang itu harus tidak boleh harus dicegah dan sebenarnya tidak boleh terjadi seperti itu. Tapi dari sisi HAM sebelumnya mengapa orang itu dia pergi tanpa pengetahuan orang tua atau pengetahuan suami atau istri. Nah, kewajiban kita mendukung polisi dalam hal ini. Kita juga berjalan terhadap misalnya manipulasi gitu ya, terhadap keyakinan gitu ya. Itu kan kalau ada keluarga yang melapor kan polisional ya. Karena itu Komnas HAM setuju itu masuk ranah enforcement. Karena itu kan hak pribadi untuk melaporkan. Misalnya yang kemarin di Jogja karena itu kan ada satu proses cuma itu kan belum rinci juga, belum ada penjelasan juga muncul peristiwa-peristiwa berikutnya jadi tetap kita aspeknya itu serinci mungkin cuma memang kemudian kasus ini kemudian ada yang lebih besar di ujungnya itu penyebabnya saya kira itu ini bukan yang terakhirnya itu jadi Jakarta ini kan dengan segala macam aktivitasnya itu kemudian menciptakan ketidakadilan sosial, jadi mengganggu harmoni di masyarakat, menciptakan keresahan menurut para pihak ya. Ya karena bahwa sadar tidak sadar kita terbuka pandangan kita bahwa dengan gerakan Jakarta ini kan orang di yang dipaksa terlibat itu kan menciptakan keresahan. Kenapa terganggu? Dengan begitu. Karena mengganggu sistem sosial yang sudah tertib mapan dan karena orang terganggu maka kewajiban pemerintah untuk menjamin ketertiban. Bukan yang menjadi mediator. Iya, dengan menjadikan dengan berfungsi sebagai mediator dalam rangka untuk mengembalikan ketertiban sosial. Oke. Karena 3 menit, last but not least,
Puri bencana dari pohon kontras. Upaya mediasi itu penting, tapi kemudian menjamin rasa aman warga, publik, siapapun afiliasi politik, organisasi sosial, kepercayaan, keyakinan, beragama atau tidak beragama, itu adalah tanggung jawab dari negara. Sebelum peristiwa Dr. Rika itu muncul, teman-teman harus tahu bahwa ada kekerasan yang juga dialami oleh kelompok Gavata sekitar tahun 2013 di Gorontalo. Mereka melakukan bakti sosial, mereka ditendang-tendangi oleh Satpol PP. Di Aceh, mereka melakukan bakti sosial, mereka ditangkap, dipidana karena tuduhan MUI Aceh. Mereka adalah bagian dari aliran sesat penyesatan. Padahal organisasi di Aceh juga sudah ada, Pak. Tapi upaya hukumnya itu malah sangat kontraproduktif dengan upaya polisi untuk menjamin rasa aman publik melakukan aktivitas sosialnya, aktivitas sosial, ekonomi, percaya dan sebagainya. Nah, di sini yang belum saya sampaikan dari awal adalah publik harus bisa membaca peta Gavata ini secara terang. Peristiwa Dr. Rika itu bukan puncak dari segalanya, tapi juga kriminalisasi yang dialami oleh para penganut organisasi masyarakat yang namanya Gavata ini. Itu juga harus terpantau oleh pemerintah. Gorontalo lihat apa yang dilakukan oleh Pemkab Gorontalo ketika orang melakukan aksi donor darah ditenang-tenangi sama Satpol PP, polisi cuma nonton doang. 2013 di Aceh, gitu ya. Kenapa dia sampai di? Karena ada surat edaran dari Menteri Gamawan tahun 2012 bahwa organisasi ini terlarang dan kemudian kalau mereka melakukan aktivitas itu harus dibubarkan. Loh, ukuran pidananya di mana? Gitu. Mediasi itu penting, membangun Terlarang disebut oleh Menteri Gamawan. terlarang tahun 2012 memang sudah divonis sesat dan terlarang. Tapi kemudian ini negara itu tidak bisa menggunakan kata-kata negatif Dan bukan sesat. berarti karena terlarang harus ditendang. Harus ditendang, harus dilarang kegiatannya. Sekali lagi penegakan hukum itu penting, ya. Ini puncak ujung mereka diusir dari Pulau Kalimantan tanpa kemudian memiliki aktivitas ekonomi yang jelas, jaminan rasa aman yang jelas, itu kemudian harus menjadi catatan serius yang diambil oleh negara. Kenapa dia dilarang menurut Mbak Puri itu? Saya takutnya Menteri Gamawan saat itu dan pemerintah Indonesia punya paranoia pasca NII, Al Zaitun, Al Qiyadah dan lain sebagainya. Enggak, ada. Tapi ada paranoid, ada rasa paranoid yang kemudian kita agak sensitif kalau Artinya ada yang bicara. dilarang, ada yang tidak gitu ya. Betul. Walaupun sumbunya kata Mas Amit tadi sama. Betul. Nah di sini sebelum closing, kontras ingin mengatakan bahwa kita membuka layanan hotline pengaduan. Kalau kemudian tidak bisa langsung berkomunikasi dengan Pak Taufik, Pak Nurholis di Komnas HAM, kontras membuka layanan pengaduan kepada publik untuk mengadukan peristiwa-peristiwa diskriminasi. Karena saat ini banyak orang yang berafiliasi dengan Gavata itu sangat takut untuk mengungkapkan identitas organisasinya. Saya memang bergabung di Gavata. Kontras membuka, silakan untuk menghubungi nomor SMS Kontras di 0878 777 28281. Sekali lagi 0878 777 28281. Silakan lakukan pengaduan atas bentuk diskriminasi yang dialami oleh para Itu orang hilang nanti, itu keluarga yang masuk. enggak Pak, tapi lapor. kemudian bukan. Nah, tapi ada proses diskriminasi di sini yang kemudian masih akan berlanjut pasca residu pengusiran di Kalimantan. Dan toh laporan pengaduan itu akan dialirkan juga. Tentu saja Komnas HAM, dan negara dan sebagainya. Kontras itu membuka itu saya ingin tanyakan ketika sejumlah orang tua merasa hilang, itu boleh lapor nggak? Silakan, tapi kemudian laporkan Di- kepada kami hanya mengukur tindakan diskriminasi, ya. Oke. Diskriminasi yang dilakukan negara yang dilakukan oleh kelompok sosial yang lain. Kalau itu tidak diproses nanti. Itu akan diproses Pak, itu akan dilakukan pada polisi juga. Perdebatan ini tentu tidak berpotensi menyelesaikan soal. Justru perdebatan ini membuka Bukan solusi. fakta bahwa apa yang terjadi di lapangan dan pastikanlah bahwa perspektif Indonesia tidak menganut ajaran keseragaman. Di sini beragama sebagaimana negeri ini dibangun dan tadi jelas sekali pendapat mereka semua dengan begitu kokoh dari Dr. Amin Al-Bawi, Taufikul Hadi atau Dr. Hadi, Ketua Komnas HAM, Nurholis dan juga secara penting dari Kontras
kita mendapatkan perspektif apa itu Gapata, sehingga kita harus memilih apakah kita harus gentar atau tidak gentar terhadap Gapata. Saya Channel Lebar, sampai jumpa. Untuk foto official, saya undang Dr. Niko dan Putri. Last station. Yang penting populer tidak